Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini dan kita tetap mengikuti dalam panduan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada pembacaan dalam Yohanes pasal 13. Saya mengambil di ayat 13 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan ini yaitu guru dan murid. Observasi yang dapat kita ambil, tokoh yang ada di dalamnya, di sana ada Yesus dan juga ada murid-muridnya. Peristiwa yang terjadi yaitu pada waktu itu mereka di tengah-tengah perjamuan Paskah dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan kita hari ini. Menyadari saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Bapa, maka Yesus melakukan sesuatu yang di luar pemikiran daripada murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menunjukkan bahwa melayani murid-muridnya itu adalah sebagai bukti kasihnya yang tidak pernah berakhir, kasihnya yang tidak pernah berhenti. Yesus memusatkan pelayanannya pada waktu itu kepada ke-12 muridnya. Itu tertulis di ayat 1-17 juga ayat pasal 17 ayat 26 ya. Dimulai dengan tindakan yang melandasi segala sesuatu yang akan terjadi berikutnya di dalam Yesus maupun para murid-muridnya, yaitu antara Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya dari dunia ini dan juga apa yang ditinggalkan oleh Yesus sebagai pesan dan pelajaran kepada murid-murid yang akan dia tinggalkan. Nah, Yesus membasuh kaki murid-murid ini adalah ungkapan Tuhan Yesus dengan kasihnya yang tiada taranya. Kasih Yesus hingga akhir hayatnya. Dia melakukan itu karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan dalam pembacaan ini Bapak Ibu, Yesus disebut sebagai guru dan juga Tuhan. Sebagai guru tentu saja dia mengajar, namun yang membedakan Yesus dengan guru-guru pada umumnya yang ada di dunia ini adalah mereka kalau orang-orang guru secara di dunia ini mereka mengajar hanya demi karir atau juga demi upah atau gaji serta karena tugas saja. Tetapi yang membedakan Yesus sebagai guru adalah dia juga Tuhan melakukan lebih dari hanya sekedar mengajar. Dia ketika mengajar murid-muridnya, dia menghidupi apa yang diajarkannya. Sebagai seorang guru, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama di ayat yang ke-13 di sana mencatat adalah dia memang seorang guru yang tepat, guru yang benar, ya. Ada banyak guru melakukan hanya karena tugas, hanya karena upah, hanya karena sesuatu yang akan dia terima. Tetapi Yesus, dia adalah guru yang benar. Artinya sebagai guru yang benar, Yesus bukan hanya mengajar tentang kebenaran, tetapi dia itu sendiri yang disebut sebagai kebenaran. Yesus sebagai firman yang hidup, yang turun ke dunia, dia itulah kebenaran.
Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, di sana menerangkan benar bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus dia mengajarkan kebenaran, tetapi karena dia sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan Yesus sebagai guru di ayat yang ke-14. Kalau ayat 13 tepat, dia adalah guru yang tepat, dia adalah guru yang benar. Yang kedua di ayat 14 adalah dia guru yang mengajar, ya. Mengajarkan kepada murid-murid untuk saling membasuh. Artinya saling melayani satu sama lain. Sebelum Yesus naik ke sorga, ya, sebelum Yesus mengalami kematian di atas kayu salib, mati, dibangkitkan dan naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, maka ini yang menjadi peninggalan Yesus, ya, pesan yang ditinggalkan Yesus, yaitu supaya mereka saling melayani. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, ini juga menjadi pesan bagi kita tentu saja Bapak Ibu, yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita semua adalah murid-murid Yesus, dan seperti sebagaimana Yesus meninggalkan teladan mengajar murid-muridnya untuk mereka supaya saling membasuh kaki, dan ini membuktikan atau menjadi caranya Yesus mencontohkan bagaimana mereka harus saling melayani satu sama lain. Kemudian di ayat yang ke-15 yang dilakukan Yesus sebagai guru, dia bukan hanya mengajar atau bukan hanya secara teori, tetapi cara Yesus mengajar, dia benar-benar mempraktekkannya, menunjukkan sebagai sebuah teladan yang bisa dilihat oleh murid-muridnya secara langsung pada waktu itu. Yaitu dengan cara apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia adalah Allah yang memiliki kemuliaan yang tinggi di kerajaan sorga. Dia turun ke dunia, lalu bahkan dia rela untuk menundukkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah merupakan teladan yang luar biasa yang dilihat oleh murid-murid Yesus. Tentu saja ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagai murid Yesus kita pun harus melihat, kita juga harus meneladani. Sama seperti murid-murid Yesus meneladani dari apa yang mereka lihat dari pribadi Yesus. Yohanes 13 ayat 15 di situ, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan bukan hanya teori, tetapi apa yang disampaikan seorang pengajar yang baik, dia menyampaikan apa yang diajarkan sekaligus mempraktekkannya dengan teladan. Sehingga bukan dari apa yang mereka dengar saja, tetapi yang mereka lihat dari pribadi Yesus itu menjadi rema, menjadi pelajaran yang didengar dan dilihat. Dan itu akan mudah dan akan selalu diingat oleh murid-muridnya Yesus. Yang harus dilakukan murid, kalau Yesus melakukan sebagai guru tugasnya, ya, dia mengajar, memberikan teladan, maka yang harus dilakukan murid di ayat yang ke-15, melakukan seperti yang guru ajarkan. Yesus sudah mengajarkannya, bahkan memberikan teladan untuk melakukan firman Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah murid Yesus. Kita adalah anak-anak Yesus. Aplikasi yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid Yesus, apa yang harus kita lakukan dalam meneladani apa yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan, dia sebagai seorang guru dan juga Tuhan, dia mengampuni.
Di tempat itu ya, di dalam pertemuan itu ya, sebelum dia melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya, di situ ada satu ayat yang menerangkan atau menuliskan bahwa dia menyatakan mereka harus bersih meskipun tidak semuanya bersih. Itu adalah berbicara tentang Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Dan yang dilakukan Tuhan itu adalah Tuhan mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya, ya. Dan ini menjadi aplikasi bagi kita. Kita harus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Juga kita harus mengasihi sekalipun ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Juga kita harus melayani seperti Tuhan Yesus melayani, itu di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saling melayani sesama. Apa yang diajarkan Yesus? Mari kita sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Yesus, pengikut-pengikut Kristus, tentu saja itu akan menjadi ciri khas yang dapat dilihat oleh dunia, oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa ciri khas gaya hidup, karakter dari murid-murid Yesus adalah hidupnya saling mengasihi. Dia saling memperhatikan. Ada kasih yang terlihat di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita, seperti pada hari ini kita sebagai murid-murid Yesus, maka kita harus meneladani sifat dan karakternya Yesus, Sang Guru Agung kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengar, merenungkan, dan memperhatikan renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh kami, hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang memberikan firman, Engkau juga yang menginginkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami Roh Kudus, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan, mendorong kami untuk terus semakin mengalami kemajuan-kemajuan di dalam mengiringan kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami senantiasa taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami melakukan bukan dengan paksaan, tetapi karena kami ingat, kami sadar, kami mengasihi Tuhan, dan kami harus meneladani Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami umat-umat-Mu, oleh karena Kristus telah mati untuk kami ketika kami masih berdosa, dan sekarang dibenarkan oleh darah-Nya. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur, kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.